Tiba-tiba ada yang kedengaran dalam istilah bentuk suara orang ibaratnya menyuarakan bahwa ada kebakaran. Kebakaran gitu. Kebakaran ada ibaratnya kalutlah kebakaran. Baru sadar, anak saya yang tua itu di dalam rumah. Tribuners, peristiwa musibah kebakaran yang terjadi di Dusun Gurah, Desa Sagu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat masih menyisakan trauma mendalam bagi keluarga Randy. Randy saat ini bersama istrinya dan juga 2 anaknya terpaksa mengungsi di rumah ayahnya. Ia kehilangan rumah akibat hangus terbakar saat peristiwa kebakaran yang terjadi Sabtu malam. Seperti apa cerita peristiwa kebakaran ini? Saya sudah berada di Dusun Gurah, Desa Sagu, untuk mendengar cerita langsung dari Randy, korban kebakaran. Randy juga sempat berupaya mencari anaknya di dalam rumah. Namun, di balik peristiwa ini, Randy masih sangat bersyukur karena anaknya selamat dari musibah ini. Saksikan saksi kata selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saya nak menyampaikan bahwa itu dari Gurah, dusun Gurah namanya, Desa Sagu, Kecamatan Galing. Oke, Bang Randy, bisa diceritakan Bang, seperti apa Bang? Atau bagaimana awal mula kebakaran terjadi di rumah Bang? Jadi untuk kan awal pertamanya, yang pastinya saya di situ Pak, juga paham dari mana awalnya, cuman dalam cerita kronologinya kan ya diketahui orang yang setempat. Sedangkan saya tuh mulainya dari jam 7 ya Pak, dari jam 7 nonton acara. Yang tinggal sambil dengan ibu tuh udah nolok ke tempat acara. Nonton acara dekat rumah juga sih. Nah, saya tinggal dengan anak saya itu. Yang namanya anak yang saya bungsu tuh. Tidur. Jadi saya tuh ibaratnya belum nak nonton. Ya. Tiba-tiba bangun yang si bungsu tuh. Jam berapa ya kira Bang? Jam 7.30. Lalu saya ulukkan lah. Anak saya nak magi umaknya. Kan? Nah, lalu nangis. Jadi kita panik. Asalnya panik di situ. Lalu saya waktu dalam keadaannya kan belum keadaan yang sedang nak menghasilkan baju untuk mengantarkan anak tadi yang nak nontonnya. Nonton. Nah, dalam hal ini ngambil baju pun, ya pun di dapur ngambil bajunya. Dari sini kan, saya langsung turun. Langsung turun ngambil anaknya. Ngambil anak, antarkan ke rumahnya. Pakai motor? Enggak, berjalan kaki. Dekat ya Pak? Jalan kaki, dekat. Acaranya pun acara 17 Agustus. Acara 17 Agustus. Ya. Untuk memeriahkannya lah, terutama. Untuk 17 Agustus. Pas kebetulan saya pun selaku penitia juga di sini. Penitia 17 Agustus. Rasanya kan tidak nyaman. Kalau ada datang. Ya pas kebetulan pun tadi, sama anaknya. Ya kan kadang-kadang kita kewalahan juga dalam waktu habis kerja ya kan. Ketika masuk gaya. Nah, selang waktu pas saya di pentas tuh, selang waktu ada beberapa setengah jam lah diperkirakan. Diperkirakan setengah jam, tiba-tiba ada yang kedengaran dalam istilah bentuk suara orang ibaratnya menyuarakan bahwa ada kebakaran. Kebakaran gitu. Kebakaran ada ibaratnya kalutlah kebakaran. Ya saya kan, padahal saya posisinya masih pentas ya. Pentas. Yang ngomongnya di sekitar pentas. Di sekitar pentas yang ngomong-ngomong ya. Yang teriak riuh kayak api-api. Jadi saya mencatat awalnya saya tidak tahu apa ke. Tanggapan orang yang berteriak kan rumahnya tetangga yang kebakaran. Jadi kesannya rumah saya. Yang kebakarannya. Dari pentas sih sebenarnya udah nampak tuh kayak merah-merah api ya. Udah nampak.
Nah, gitu. Macam yang mengetahui bahwa dah terjadi kebakaran nih, secara orang-orang yang lewat. Buruk-buruk diibadahkan lah dengan ibaratnya dengan macam ini. Buruk riuh yang buruk di pentasnya buruk tang riuh kan semen yang beramai apa cuma langsung bergegas lah lari ya. Lari. Dalam lari ya kan saya ibaratnya tenang aja gitu ya. Karena tidak merasa kan awalnya kan. Awalnya tidak merasa Pak, barang tadi rumah tetangga. Nah, disebutnya. Oh, tenang yuk, salah dulu. Walaupun di rumah tetangga kita pun setiapnya pasti ada panik nih. Macam mana kalau ini rumah saya lihat. Kata orang ini katanya. Oh iya rumahmu yang dibakar ini. Pas saya pun tidak bercacak juga ya Pak. Tapi bercacak lah kondisinya. Macam ini. Berarti posisi abang saat menyadari rumah terbakarnya dalam kondisi bercacak dari pentas menuju rumahnya. Nah, apa yang sedang abang pikirkan atau apa yang ada di pikiran abang saat melihat kobaran api melahap rumah abang tadi? Memang benar-benar panik, betul-betul panik. Rasa shock ada, trauma ada rasanya. Sampai itu pun masih boleh dikatakan masih trauma Pak. Masih anaknya lagi, masih menjanggal ke pikiran. Nah, waktu pas di malam kebakaran ya kan posisinya udah mau kebakar rumah. Saya itu ibaratnya refleks guys. Baru sadar. Anak saya yang tua itu di dalam rumah. Nah, refleks guys. Ibaratnya langsung saya menuju sebelum nak datang ke rumahnya satu jamban, di dekat jambannya langsung ngerasa nak masuk. Cuman saya sampai dengan teres saja. Dan sampai masuk ke nerobos daan. Kondisi api udah basah ya Pak? Udah. Nah, rasa duk-duk jantung Pak. Nah, rasa pokoknya daan terbayang lagi ya. Nah, rasa ada orang melihat saya lari nak masuk ke rumah. Cuma dengan teres ya. Ada yang tidak. Anakmu ya udah di luar katanya. Oh, ada yang berteriak. Anakmu udah di luar. Karena sebelum api ya ibaratnya jauh melalah masih di dapur posisi masih di dapur ya dah. Ibaratnya ada yang udah masuk duluan misalnya. Nah, ada yang masuk duluan sebelum api betul-betul nyebar ke sisi serambi apa sih? Serambi ke ruang ini. Masuk dulu. Yang masuk dulu. Nah, dari saya yang masuk ya tadi ya. Anak muda lagi ada di luar katanya. Jadi tadi memang kalau memang anak saya di dalam posisi memang pasti saya terobos. Kenal Bapak dengan Bang Randy dengan yang udah masuk duluan ya? Udah ada kenal. Tetangga lah ya. Tetangga pasti. Tetangga dekat lah. Nah, dari sini baru saya merasa tenang. Nah, dari sini yang pastinya di sini kan pasti yang nak diselamatkan pasti anak terutama. Karena anak saya tuh dan waktunya dan bersama saya Pak. Awalnya sebelum kami B3 dengan anak yang bungsu ya. Memang di rumah yang si anak yang tua itu udah awalnya sekitar jam 6 udah keluar dulu deh. Main. Tapi dia itu main ke rumahnya yang kami B3 itu nonton. Yang saya takutkan waktu di dalam kami nonton dia itu ada posisinya ada di rumah. Iya yang kami takutkan sebenarnya ya. Nah, macam ini. Usia berapa ya anak abang yang paling tua? 10 tahun. Kelas 5 SD. Nah, kan tadi sudah agak tenang ya ketika ada yang bilang, oh anak abang udah aman di luar. Nah, saat abang udah jantungnya mungkin udah agak berdegup kayak udah tenang. Melihat kondisi api ya, seperti apa ya? Upaya pemadamannya masih coba dilakukan atau seperti apa ya Bang? Antusias dipemadamkan Pak. Cuman waktu posisinya api memang betul-betul dah agak daan bisa nak di baratnya daan bisa nak dinyalakan lagi. Nah, gitu. Cuman lebih melahap demoknya rumah tuh. Nah, memang dilahap habis di rumah. Cuman saya kan sadar aja antusias masyarakat sih memang luar biasa juga. Masalah udah coba nyiram-nyiram udah nyiram-nyiram sampai ya kan pas kebetulannya lagi air dalam di parik tuh dekat dengan parik. Oh, kondisi kayak gitu lah ya. Iya. Nah, sedikitnya ini kekobaran api itu memang luar biasa Pak. Memang daan bisena udah boleh dikatakan macam genset untuk kan pemadaman api ada 2 genset pun rasanya daan terpadamkan. Nah, antusias masyarakat kan
memang luar biasa. Kedua takutkannya merembet ke rumah tetangga. Yang jarak dari rumah ke rumah saya kan sekitar 6 meter. 6 meteran. Nah, Kiri kanan atau di sebelah mana, Nang? Kiri. Sebelah, kalau posisi dari jalan sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Nah, macamnya. Berarti orang-orang pun cepat untuk berupaya biar daan apa? Biar daan api ini merembet ke rumah. Ya udahlah, palingin pikir mudah-mudahan dan terjadi merembet. Merembet lebih parah gitu ya. Oke. Nah, itu kan tadi reaksi keluarga lah ya. Reaksi keluarga antusias lah buat berupaya menolong tadi kan. Iya. Kalau untuk keluarga abang sendiri, istri abang, bapak abang, reaksi setelah mengetahui ternyata rumah abang yang kebakaran gitu, kenapa bang? Pastinya panik ya. Panik juga lah Pak. Panik. Cuman macam sekelaku staf keluarga kita itu coba sabar, tahan sabar lah. Nah pastinya kami ibaratnya musibah tuh, kalau bagaimanapun kita nampuhnya lebih baik kita bersifatnya tetap biar kemana kondisinya, pikiran kita, paniknya kita gitu, tetap bersabar. Insya Allah dalam bersabarnya kita dapat ibaratnya apa ya, hikmah dari musibah. Syukurnya alhamdulillahnya dari dalam keluarga pikirnya kacam kami itu yang bisa korban masih selamat. Nah ibaratnya si yang luka-luka atau apa ya, iyalah deh masih bisa berfungsi lah Pak, ibaratnya macam masih aman semuanya, ada korban jiwa ya dah. Kalaupun nak diselamatkan pun ibaratnya rumah macamnya lah kondisinya dan memang tidak bisa diselamatkan. Segala api-api pun yang di dalamnya memang tidak bisa diselamatkan. Kondisinya memang dah betul-betul parah lah. Nah, gitu. Bisa disebutkan apa api-api yang terbakar ya? Yang ini barang-barang yang terbakar itu pastinya boleh dikatakan seluruh surat apapun berkait dengan bank, surat nikah, akta KK, STNK, ijazah, termasuk sertifikat. Nah, sertifikat tanah ya. Karena ada semuanya terbakar lah semuanya. Surat menyurat. Surat menyurat. Kalau barang-barang elektronik Pak, TV mungkin. Kalau barang elektronik termasuk TV, receiver, kulkas, mesin cuci, kompor apa Magicom, blender habis. Nah, ya. Habis memang betul-betul. Termasuk perabotan dapur semua habis semua. Grete, habis lah. Macam lemari ya, memang betul-betul tidak bisa diselamatkan. Nah, sedangkan karena waktu di kobaran api ya memang susah nak dipadamkan juga. Memang tidak bisanya. Walaupun udah makan setengah badan gitu istilahnya memang tidak bisa. Memang sulit nak dipadamkan. Cuman kita antisipasi masyarakat di Gurah tuh memang luar biasa ya. Memang luar biasa, ada yang sampai terjun ke parit ngambil air, nulung ngambil ember. Nah, gitu. Sebelum datangnya genset tadi, ambil itu, ambil ini apa semuanya. Nah, macamnya lah. Kalau bahan rumah abangnya kayu atau seperti apa bang yang membuat api ya kira-kira bisa jadi lebih cepat, kan kurang dari 30 menit katanya. Memang kayu. Kayunya pun memang udah kayu kering lah. Memang luar biasa keringnya. Ya pun rumah, termasuk rumah boleh dikatakan rumah ada zaman ke zaman. Nah, ibaratnya memang dah lama. Buatan tahun, bukan tahunnya sekarang, beratan tahun 2000-an lah. Buatannya kayu pun kayu sejenis kayu maris yang mudah didapat dulu lah. Tapi kalau udah memang kan material sejenis material kayu kan mudah juga api yang melahap. Mungkin karena faktor kayu tadi ya Pak yang membuat api cepat ya. Faktor kayu. Nah, bisa kita balik lagi tadi kan abang bangun dari tidur, terus yang abang diperintah sama anak abang untuk magi emaknya tadi kan abang sempat ke dapur ya. Nah ya sebenarnya ada, ingat dah abang mungkin ada kompor atau emang saya lupa Pak, memang bukan salah lupa. Ada memang tidak ingat saya di sini Pak. Tidak memperhatikan lah ibaratnya. Saya ngambil baju di dapur di bak udah
Langsung turun gitu. Turun Lampu rumah hidup. hidup. Oh. Nah, gitu. Macamnya lah dia. Hmm. Ya pun yang melakukannya pun yang kebakarannya orang setempat. Mm-mm. Nah, orang setempat, bukan saya, ibaratnya saya dalam posisinya waktu si nonton. Mm-mm. Nah, orang-orang terdekat lah, yang lewat ataupun yang samping rumah, depan rumah, gitu, yang melihat itu. Macamnya lah dia karena. Oke bang. Tadi bantuan dari warga juga udah disampaikan. Nah, petugas pemadam si Ani, tidak sempat kali bang ya. Dan sampah pak. Tapi ada upaya buat nelpon pemadam kebakaran kayak mungkin digaling ada kali. Mungkin ada tapi kita Tidak sempat lah. mungkin dan sempat pak nak kisah. Kita lebih antusias ke pemadaman secara manual lah. Manual lah pak ya. Oh, mesti tidak sempat. Oke. Kira-kira atau sejauh mana pak kerugian yang Bang Randy alami akibat kebakaran rumah abang? Kalau bentuk secara materialnya hampir 30-an lah pak. 30 juta lah ya. 30. Oke. Apakah Bang Randy sudah mulai menerima bantuan dari pemerintah desa atau pemerintah kecamatan atau ada lembaga-lembaga sosial, perusahaan swasta mungkin? Kalau untuk lembaga sosial, jenis lembaga-lembaga masih dalam proses pak. Masih dalam proses ya. Oh rencananya memang rencananya pun memang ada yang mau bantu, tapi untuk kan yang pemuda-pemudinya yang mana yang udah ada yang bantu saya pun ada juga. Nah, termasuk pakaian, termasuk ada orang sedekahnya, termasuk berupa uang lah. Nah, memang ada, udah nyampe ke saya. Tapi kalau untuk kan istilahnya dari pemerintah ataupun dari sosial anaknya masih diproses. Iya, masih diproses. Macamnya lah. Oh, mungkin petugasnya udah mulai mendata juga kali. Nah, sudah mendata. Nah, bagi Bang Randy sendiri Bang, pelajaran terbesar apa yang dapat Bang Randy ambil dari peristiwa kebakaran itu Bang? Yang pastinya ke depannya Bang, kita lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati, lebih sifatnya buang sifat istilahnya lalai. Nah, saya sadar bahwa saya itu memang agak mungkin lalai. Nah, ke depannya saya ambil pelajaran dari kelelahan saya, lebih lagi sebagai orang tua itu. Nah, lebih memperhatikan lah kondisi rumah, kondisi istilahnya apa-apa yang menyebabkan terjadinya hal macam itu. Nah, ke depannya dapat saya pelajari lah tentang ini. Nah, okay. Jadi insya Allah kalau lebih disiplin lagi lah dalam rumah tangga. Oke. Apa harapan Bang Randy untuk keluarga Bang setelah musibah itu Bang, harapannya? Harapan saya sih, kalau harapannya gimana Pak, lebih terami untuk kan itu lebih sabar lah dulu. Insya Allah ke depannya kita apa yang udah jadi hal yang dapat kita pelajari untuk ke depannya. Nah macam ya, pastinya yang kita berubah lah. Nah, dari apa yang udah kita alami itu, dari musibah itu, karena ia kan suatu pelajaran bagi kita. Pelajaran hidup Bang. Nah, sebagai pelajaran hidup itu. Nah, soalnya kedepannya kita lebih baik lah, nah, lebih hati-hati lagi. Oke, Bang Randy, makasih banyak waktunya udah selesai pertanyaan saya Bang. Tribuners, itulah tadi cerita lengkap saya mewawancarai secara eksklusif bersama Randy, warga Dusun Gurah, Desa Sagu yang menjadi korban kebakaran. Musibah ini bagi Randy merupakan pelajaran yang sangat berharga. Ia masih bisa bersyukur karena seluruh anggota keluarganya selamat. Saksikan terus Saksi Kata Tribun Pontianak. Terima kasih, saya Imam Maksum. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.